Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiana Yusri dengan NIM 2417300039. Saya akan menjelaskan hasil aplikasi sederhana yang saya buat, yang saya namakan Sabda, yaitu sistem antrian bank digital. Bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah JavaScript. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya jelaskan. Pada bagian pertama ini yaitu kelas Kiwi. Kelas Kiwi ini digunakan sebagai logika antrian banknya. Yang pertama saya buat adalah kelas bank Kiwi. Ini saya buat sebagai manajer antrian bank. Jadi kita anggap aja ini aja. Ini adalah manajer operasional di bank yang tugasnya ngatur antrian. Dan dia punya sistem yang canggih banget. Yang pertama ada konstruktor. Konstruktor ini adalah kantor atau ruang kendali si manajer. Jadi di sini tempat dia nyiapin alat-alat kerjanya. Yang pertama adalah disk QWIS. Ini lemari arsip digital yang berisi antrian terpisah untuk setiap layanan bank. Yang pertama ada teller, customer service, lalu ada pembukaan rekening. Nah, di setiap antrian tadi ada dua laci kecil. Pertama untuk nasabah prioritas atau reguler. Selanjutnya ada this next customer ID. Jadi ini sebagai penghitung otomatis untuk nomor antrian unik nasabah baru yang baru datang ya, akan dapat nilai antrian. Lalu ada this service duration per customer. Ini bisa kita anggap sebagai waktu perkiraannya. Ya. Jadi sini 5 ini maksudnya kita anggap aja sebagai 5 menit. Jadi di setiap 5 menit akan ganti pelanggan baru. Oke. Alat selanjutnya yaitu this available service. Sini tempat daftar jenis layanan yang tersedia di bank. Jadi disimpan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja tugas-tugas si manajer bank antrian ini. Yang pertama adalah isMT. isMT ini tugasnya ngecek ada nasabah yang kosong atau enggak. Kalau ada, dia bakal nganggap ada ya. Jadi setidaknya ada satu antrian. Kalau nggak ada, dia bakal ngembaliin nilai itu, yaitu semua antrian kosong karena nggak ada orang. Tugas selanjutnya yaitu NQW. Ini tugas si manajer untuk memberikan nomor antrian baru ke nasabah ya. Ini di sini dia kita akan mengisi dulu jenis layanannya apa. Kalau nggak sesuai dia akan muncul tidak valid. Nah, kalau udah valid kita akan lanjut ke if. Sini if else-nya ada dua ya. Karena tadi ada prioritas dan reguler. Nah, di prioritasnya ntar kita akan ditanya ya. Apa layanannya apa. Nah, setelah ngisi layanan kita akan ditambahkan ke antrian baru. Yang reguler juga sama ya. Nanti dapat nomor antrian, terus ngisi untuk layanan apa, kita ditambahkan. Nah, tugas selanjutnya adalah DQW. Ini tugas si manajer untuk memanggil nasabah berikutnya yang siap dilayani. Nah, di bagian ini dia bakal looping dulu ya. Dia bakal looping, lalu ada if else if-nya. Di if ini dia bakal ngitung ada antrian atau enggak di prioritas atau di reguler sama aja. Dia bakal ngitung ada orang enggak. Kalau nggak ada dia bakal munculin ini semua antrian kosong. Dia bakal kembaliin 0 ya. Tugas selanjutnya yaitu pick. Ini mirip sama DQW tapi dia cuma ngintip ya. Jadi dia nggak bakal munculin apa-apa. Dia cuma bakal ngintip siapa nasabah berikutnya yang bakal dipanggil tanpa mengeluarkannya dari antrian. Logika prioritasnya sama persis seperti saat memanggil nasabah. Tugas selanjutnya yaitu size. Ini buat ngitung total seluruh nasabah yang lagi ngantri di semua laci di jenis layanan. Di layanan
layanan prioritas ataupun reguler. Dia bakal ngitung ya. Dia bakal ngembaliin totalnya. Selanjutnya ada get service queue size. Ini fungsinya untuk manajer ngasih tahu ada berapa nasabah di antrian teller reguler atau ada berapa nasabah di bagian customer service. Jadi bagian yang kita pilih tadi akan masuk ke sini ya. Lalu ada remove customer. Sesuai namanya dia bakal ngebatalin atau menghapus customer yang tadi daftar. Jadi setelah kita remove itu dia bakal ngilang dari antrian. Oke, lanjut bagian kedua, yaitu interaksi UI-nya. Pertama itu saya ngebuat cons Bank Kiwi. Ini tuh buat mengatur menu drop down layanan. Jadi tadi kan ada 3 layanan. Nah, dia bakal munculin 3 pilihan tadi. Nah, yang kita pencet akan masuk ke function update Kiwi display. Jadi dia itu tugasnya nampilin update status antrian di layar. Caranya dia bakal ngebersihin semua tulisan di sini ya. Dia bakal ngosongin semua antriannya, terus dia ngecek kalau kosong, dia akan munculin tulisan antrian bank kosong. Selanjutnya dia bakal nampilin setiap jenis layanan yang kita pilih tadi ya. Dari menu dropdown itu akan masuk ke sini. Lalu kalau kita milih daftar prioritas akan masuk ke if ini. Kalau kita nggak milih prioritas, dia bakal muncul nih, tidak ada layanan prioritas. Dan kalau kita milih daftar reguler bakal masuk ke sini. Kalau kosong tadi bakal muncul tidak ada pelanggan reguler. Selanjutnya ada cons next customer. Cons ini saya pakai buat nampilin pelanggan berikutnya. Sama ada waktu estimasi tunggunya. Jadi dia bakal muncul nanti pelanggan berikutnya siapa dan waktu estimasinya berapa. Selanjutnya ada sensor ya. Sensor sentuhan ya. Ada add customer BTN. Jadi nanti saat kita klik, dia bakal ngambil data yang kita ketik, nama, pilihan layanan, sama centang prioritasnya. Kalau kita milih prioritas. Data itu bakal dikasih ke Bank Kiwi buat nambahin nasabah baru. Pesan konfirmasi akan muncul, kotak nama dikosongkan, dan yang paling penting, update Kiwi display. Dipanggil buat menyegarkan tampilan antrian. Pesan konfirmasi ini nanti hilang sendiri setelah 3 detik. Ya. Sini ada set timeout 3000. Jadi 3000 ini maksudnya 3 detik ya. Setiap 3 detik dia nanti akan hilang. Oke, selanjutnya ada call customer BTN. Jadi pas kita klik tuh bakal manggil pelanggan. Nanti dia minta ke Bank Kiwi buat manggil nasabah berikutnya. Dan akan memunculkan pesan siapa yang dipanggil atau kalau antriannya kosong. Bakal ditampilin nanti. Dari update Kiwi display dipanggil lagi dan pesan juga akan hilang sendiri setiap 3 detik. Setiap 3 detik ntar akan hilang juga. Lalu ada display Kiwi BTN. Nah, jadi pas kita perbarui nanti bakal muncul di sini ya. Dia cuma manggil update Kiwi display buat refresh tampilan. Nah, yang terakhir yaitu remove customer BTN. Ini buat ngebatalin atau menghapus. Jadi pertama kita pilih dulu ID pelanggannya berapa, nanti bakal ini ya, berhasil dihapus dan kan. Nah, kalau kita nulis ID pelanggannya salah, nanti bakal muncul nih, tidak ditemukan di antrian manapun.
Jadi harus benar ya. Kalau mau ngebatalin atau menghapus, kita harus ngisi ID-nya dengan benar. Ya. Baik, langsung saja kita run kodenya supaya terlihat aplikasi yang saya buat. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat, ya, buat sistem antrian bank digital tadi ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh ngisi nama pelanggannya. Misal saya ngisi nama saya, Ferdi. Untuk teller yang pertama teller, kita pilih prioritas atau enggak. Kalau kita nggak milih prioritas, dia akan otomatis menjadi reguler. Nah, kita pencet ambil nomor antrian. Di sini akan dia munculkan setiap 3 detik ya, akan muncul tadi, tapi dia hilang. Nah, dia bakal masuk ke antrian reguler teller ya. Nah, karena kita memilihnya reguler, dia bakal masuk sini. Tapi kalau kita milih prioritas, dia bakal masuk ke sini. Coba kita isi lagi nama orang, Yuda, untuk customer service. Ini 3 detik nanti hilang. Dah. Akan muncul di customer service bagian reguler karena saya nggak nyentang prioritasnya. Terus yang terakhir itu pilihan pembukaan rekening. Coba saya klik prioritasnya. Saya ambil nomor antriannya. 3 detik. Hilang. Dia akan muncul ke sini. Nah, pembukaan rekening. Karena tadi saya pilih ya. Prioritas. Bakal muncul di atas ini. Dia akan dapat nomor ya nih. Nomor uniknya tadi di sini. Nah, pelanggan, nah, sini muncul ya. Pelanggan berikutnya akan dilayani adalah Ferdi. Perkiraan waktunya total 15 menit. Nah, karena tadi ada 3 ya, jadi 15 menit. Nunggu dulu sampai yang terakhir nih akan ada 15 menit. Nah, yang terakhir itu saya bikin ini fitur buat ngebatalin antrian atau menghapus pelanggan. Di sini kita harus masukin nomor uniknya bener. Kalau salah dia nggak bakal muncul. Jadi kita tulis P005. Nah, kita pencet. Nah, P005 berhasil dihapus. Nah, karena udah 3 detik hilang. Nah, tadi harusnya di sini ada kan? Di sini harusnya ada tadi nama orang, P005 nanda. Nah, hilang ya. Karena kita pencet di sini hilang, dia bakal hilang juga. Nah, sini apa ya? C004 nih, kita coba. 004. Nah, 3 detik hilang. Nah, sini juga akan hilang. Nah, tadi harusnya di sini ada. Tapi sekarang udah saya batalin. Oke, sekian penjelasan aplikasi sederhana yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan kata yang saya gunakan atau kesalahan kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.